Nah, yang lalu kita sampai di sini tentang confidence interval. Ada yang ditanyakan, silakan. Baik, saya review sebentar. Jadi saya punya, saudara mendengar suara saya dengan baik ini? Mendengar, Pak. Dengar ya, baik. Oke. Saya punya populasi dengan harga rata-rata mu X, standar deviasi sigma X. Saya ambil sebuah sampel, saya dapatkan harga rata-rata, sampel kedua, sampel ketiga. Kemudian saya kumpulkan harga rata-rata ini yang punya rata-rata. Jadi ini adalah rata-rata dari harga rata-rata. Kemudian saya punya standar deviasi. Ini kemudian punya distribusi. Ini dinamakan sampling distribution of means. Jadi distribusi harga rata-rata. Punya harga rata-rata, yang harga rata-ratanya sama dengan rata-rata mu X, kemudian sigma X bar sama dengan sigma X per akar N. Saudara sudah mengerjakan ini untuk soal UTS. Kemudian saya buat yang namanya confidence interval seperti ini. Ya. Jadi harga X bar saya tambah dengan 3 sigma per akar N, sehingga saya punya interval seperti ini. Kemudian ini contoh yang sama, kalau saya punya harga X bar, kemudian saya tambah dengan Z alpha per 2, bisa dengan T alpha per 2. Kenapa Z, kenapa T sudah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Kemudian saudara tambahkan dengan, kalau ada sigmanya, kalau tidak ada sigmanya, saudara memperoleh S, di mana S ini adalah standar deviasi dari sampel. Kemudian saya memperoleh confidence interval seperti ini. Kalau saudara menggunakan Z, maka confidence interval 90%, harga Z-nya 1,65, 5% kiri dan kanan. Kalau confidence interval 95%, harga Z-nya 1,96, dari minus 1,96 sampai 1,96. Dan ketika harga Z alpha per 2 sama dengan 3, berarti confidence-nya adalah 99,73%. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Nah, ini sebagai contoh, data berat 20 buah mangga adalah sebagai berikut. Ini datanya. Kemudian saudara membuat sampel, mencoba mengambil 20 data, kemudian saudara diminta untuk menentukan 95% confidence interval. Confidence intervalnya apa? Confidence intervalnya untuk harga rata-rata ini, mu. Jadi kalau saya gambarkan, ini populasinya, ini saya ingin dapatkan mu. Populasinya apa ini? Mu ini rata-rata daripada berat mangga secara keseluruhan. Kemudian saya ambil sebuah sampel, berapa jumlahnya? 20. Dari 20 ini saya dapatkan data ini 120 sampai 87. Nah, yang diminta sekarang tentukan berapa harganya mu ini berapa. Ya, ini bentuk statistik inference yang paling penting. Berdasarkan data yang diambil dari sampel, saya memperkirakan parameter dari populasi. Jadi ini membuat confidence interval atau membuat inferensi. Nah, statistik bidang ini adalah yang paling penting karena ini yang digunakan untuk semua pengambilan keputusan itu. Jadi berdasarkan pengamatan, pada sampel saya dapat apa nanti? Dapat X bar dan dapat S. Bisa dapat X bar dan S ini saudara bisa. Dari sampel bisa dapat X bar dan S. Bisa, Pak. Bisa, bagaimana caranya? Yang paling gampang, IIP ada IIP. Bagaimana caranya dapat X bar dan S? Siapa mau jawab? Abisurya, ada Abisurya.
Ada Pak. Gimana dapatkan X bar dan S ini? Caranya bagaimana? Diapakan? Ini loh, saya punya data, saya ingin dapatkan ini, statistik ini namanya, X bar dan S. Yaitu harga rata-rata dan standar deviasi. Gimana kalau saudara punya data ini? Saudara apakan supaya dapat X bar dan S? Ini Pak, menggunakan dirata-ratakan dulu. Lah iya, gimana dapat rata-ratanya? Mungkin jumlah data yang ada berderet ini dijumlahkan baru dibagi 20 Pak. Baik, ya seperti itu biasa. Kemudian standar deviasinya saudara gunakan rumus. Ya, yang lebih mudah datanya saudara umpankan, masukkan ke dalam kalkulator mulai 120 sampai 87. Kemudian saudara minta harga X bar dan S, langsung dapat. Ya, enggak usah. Baik, saya dapat harga rata-rata yang pesannya 108 dan standar deviasi 13,22. Ya. Kemudian saya diminta apa? Menentukan confidence interval. Nah, karena jumlahnya 20, kurang dari 36, kurang dari 30, artinya saya tidak bisa menggunakan Z, tetapi saya menggunakan T. Saya masukkan ke rumus ini. 101 minus alfa confidence interval. Maksudnya rumus ini adalah saudara ingin berapa? Kalau alfanya 5%, berarti nanti 95%. Jadi kalau alfa 5% itu maksudnya notasi ini begini. Kalau alfa 5% ini kan 1 minus 0,05 kalau alfanya 5%. Jadi berapa saudara? 95%. Ya kan? 1 dikurangi 0,05 ini kan 0,95. Saudara kalikan 195%. Kalau ini alfanya 5% itu maksudnya bagaimana? Maksudnya alfanya itu di sini, ini 95%. Sehingga ini 2,5%, kemudian yang ini 2,5%. Maka itu di perumusan ini dituliskan alfa per 2. Harga T-nya ini berapa? Ini T berapa? Ini T-nya sama, cuma yang satu minus, yang satu plus. Berapa harga T-nya? Karena saudara menggunakan T, saya cari di distribusi T. X-barnya saya masukkan di sini, harga S-nya ada, harga N-nya ada, saya tinggal butuh T ini aja, 2,093 ini. Dari mana saya dapat T 2,093 ini? Saya cari di tabel. Ya, tabelnya mencari berapa saudara? Saudara punya alfa berapa? Alfanya adalah 5%, tetapi saudara cari di 2,5% harga T ini. Saya kalau ke tabel T, ini tabel T ini saya hapus dulu. Ini saudara tabel T, saudara cari berapa? N-nya 20, berarti derajat kebebasannya berapa? 19, saudara N-1, kemudian saudara cari untuk yang 2,5%, saudara dapatkan 2,093. Saya kembali lagi ke sini, saya dapat 2,093. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Nah, kalau saudara mencari harga T, diketahui alfanya ya gampang, saudara. Tetapi kadang-kadang kita mencari probabilitas yang diketahui harga T, sehingga kadang-kadang saudara harus menggunakan interpolasi. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Jelas? Farhan, ada Farhan? Ada Pak. Jelas Farhan? Jelas Pak. Ada yang ditanyakan? Belum? Belum ada tanya. Baik. Rafif, ada Rafif? Ya ada Pak. Ada pertanyaan? Masih apa Pak? Masih lanjut. Edgar, ada Edgar? Ada Pak, siap. Baik, kalau begitu saya melanjutkan. Ya, dari ini apa ini artinya? Perhatikan artinya, saudara. Nah, karena biasanya banyak mahasiswa itu mengerjakan begini dan dapat angka ini. Kemudian ditanya, apa ini? Ini apa ini angka ini? Confidence interval, Pak. Confidence intervalnya apa? Biasanya tidak jelas. Nah, saya ulang lagi. Ini datanya dapat harga X bar dan S. Saya masukkan rumus ini. Ya, ini saya masukkan plus minusnya. Saya hitung plus minusnya, saya dapat interval.
Berapa intervalnya? 102,61 sampai 114,99. Apa artinya itu? Siapa mau mencoba? Apa artinya ini? Ini berapa harganya? Ini saya dapatkan 102, interval, rentang, range 61, kemudian ini 114,99. Ini tingkat keyakinan berapa tadi yang dipasang? Berapa tingkat keyakinannya? 95%. 95%. Kalau saya sudah dapat ini apa artinya? Ya. Nah, ini secara garis besar walaupun hati-hati. Karena kalau ditanyakan rentang ini akan memuat harga mu. Saudara tadi berdasarkan X bar saya memperkirakan mu. Apakah rentang ini akan memuat harga mu? Jawabannya kalau kita tanya apakah harga mu ada di sini, jawabannya cuma 2, iya atau tidak. Iya atau tidak, ya. Dia bisa di sini atau tidak ada. Berapa harga mu-nya? Saya tidak tahu. Tapi dia di sini. Nah, informasi ini sudah penting, sangat penting, saudara. Sehingga mu itu tidak mungkin 116, tidak mungkin 100. Nah, tetapi keyakinan saya 95% itu maksudnya apa? Ketika saya mengatakan harga mu ada di sini, misalnya, atau di sini, pokoknya di rentang ini, saya bisa membuat kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahannya adalah mengatakan harga mu ada di rentang ini, padahal tidak ada. Nah, tetapi kalau saya lakukan prosedur seperti ini terus-menerus, sehingga saya dapatkan rentang yang berubah. Rentangnya berubah enggak kalau saya ambil sampel baru, rentangnya berubah atau tidak? Saya ambil sampel baru. Ini harga ini berubah atau tidak? Silakan saudara, siapa mencoba? Jawab, silakan. Berubah, Pak. Berubah karena apa? Baik. Berubah karena apa? Baik. Karena X-bar-nya Nilai juga kata-katanya berubah. Baik, ya, karena X-nya berubah, S-nya berubah. Tetapi saya dapatkan rentang yang baru. Misalnya rentangnya seperti ini. Ya, kadang-kadang juga panjangnya tidak sama. Tidak sama panjangnya karena ada S-nya ini, plus minusnya tidak sama. Ya, sehingga kemudian saya tanya, jadi ada 100 anak, semuanya melakukan prosedur seperti ini, anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3, dan seterusnya, dapat rentang yang berbeda-beda ini. Kemudian saya tanya, harga mu saya ini bisa enggak di rentang ke-1? Jawabannya apa? Bisa. Di rentang kedua? Bisa. Bisa enggak pada sebuah rentang tertentu harga mu saya tidak ada di situ? Jawabannya bisa. Dari 100 confidence interval yang saudara buat ini, nanti secara rata-rata akan ada 95 confidence interval yang memuat harga mu. Yang mana itu? Saya tidak tahu. Sehingga kalau ditanya bisa tidak ada di sini, saudara mengatakan iya. Yakin tidak saudara ada di sini? Saudara katakan di 95% saya yakin bahwa dia berada di sini. Bisa tidak kita salah? Jawabannya bisa. Tapi kemungkinan salahnya kita tahu. Sehingga kalau saudara buat 100 kali, kemudian saudara ambil salah satu di sini, kemudian bisa enggak mu saudara di sini? Kemungkinan besar dia di sini. Ya, karena dari 100 interval yang saudara buat, akan ada 95 interval yang memuat harga mu. Paham saudara maksudnya? Nah, kalau saya ingin yakin betul bagaimana saudara? Kalau saya ingin yakin bahwa mu saya di situ, apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan kalau saya ingin harga mu saya itu lebih yakin lah, ini 95%. Kalau lebih yakin, apa yang saya lakukan? Supaya saya yakin bahwa mu saya berada pada rentang yang saya buat itu. Muhammad Zarfan ada. Ada Muhammad Zarfan? Tidak ada. Naufal, ada Naufal. Novel apa ya Pak? Naufal Reza? Ada Pak. Ada, memangnya ada Naufal lagi tak? Ada Pak. Novel Bayaki. Baik. Ini berapa tingkat keyakinannya Naufal? 95% itu ya Pak? Ya, 95%. Baik. Kalau saya ingin lebih yakin,
Berarti tingkat keyakinannya saya apakan supaya lebih yakin bahwa mu-nya di sini saya apakan. Diapakan, diturunkan atau dinaikkan? Dinaikkan Pak. Naikkan ya. 95 misalnya jadi 96, jadi 98. Nah, bagaimana caranya saya menaikkan itu, apa yang akan berubah nanti? X-bar-nya berubah? Berubah Pak. Berubah, berarti kan baik-baik. X-bar ini berubah kalau ini saya naikkan. Yang lain juga boleh jawab. X-bar berubah Enggak, enggak? Pak. Tidak, karena apa? Soalnya kan X-bar itu dari data yang ada. Baik, X-bar diperoleh dari data, tidak ada hubungannya dengan 95% atau 90%. Apa yang berubah? S saya berubah. Ini S berubah. Dari alfa itu Pak, alfanya berubah. Baik, kalau alfanya berubah, apanya yang berubah? T itu ya, nilai T alfa. T-nya ini berubah. T-nya menjadi lebih apa? Kalau diperbesar kalau berarti lebih alfanya, kecil. alfanya kan lebih kecil. Ah. Alfanya lebih kecil. Kalau confidence intervalnya lebih besar, alfanya menjadi lebih kecil. Betul? Iya. Betul, saudara lihat sekarang di tabel. Ini sebenarnya saya bisa hyperlink ke sini, tapi nanti. Sebentar, saudara. Oh, malah depan. Sebentar, T-nya tidak. Oh, saudara lihat tabelnya ini. Oh, iya, Pak. Saudara lihat ya, alfanya lihat. Ya, dari sini saudara punya alfa ini 10% ya. Paham saudara ya? Ya. Tanyakan kalau tidak jelas, 10%, 5%, 2,5%. Saudara lihat, ketika alfanya menjadi lebih kecil, ini alfa menjadi lebih kecil, harga T-nya menjadi lebih apa? Besar. Menjadi lebih besar ya. Baik, perhatikan itu. Sehingga kalau alfanya saya kecil, kalau alfanya kecil, confidence intervalnya menjadi lebih apa? Lebih besar. Nah, baik. Nah, perhatikan. Kalau tidak jelas, tanyakan saudara. Kalau tidak jelas, tanyakan. Saya punya ini. Tadi berapa? Confidence interval saya 95%. Sekarang saya ingin lebih yakin. Sehingga nanti ketika saya dapatkan confidence interval, saya lebih yakin bahwa mu saya di sini. Ini tadi 95%. Kalau ditanya saudara yakin enggak bahwa mu saudara di situ? Saudara bilang iya. Keyakinan 95%. Artinya bukan di interval ini keyakinan 95%, saya ulang lagi. Karena di interval ini jawabannya cuma 2 iya atau tidak. Tapi artinya 95% ini kalau saudara buat confidence interval ini 100 kali, maka 95 dari confidence interval yang saudara buat itu memuat harga mu. Nah, saya ingin lebih yakin, Pak. Gimana lebih yakin? Ya, besarkan ini jangan 95%, tapi menjadi 99% misalnya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya harga T saudara ini nanti akan membesar. Betul? Iya, Pak. Kalau T-nya ini membesar, apa konsekuensinya? Plus minusnya jadi apa? Tambah besar. Tambah besar. Kalau tambah besar, intervalnya menjadi lebih apa? Lebih sempit atau lebih lebar? Lebih luas, lebih lebar. Lebih lebar. Intervalnya kan jadi begini. Saudara senang yang mana? Hati-hati pertanyaannya ini. Senang yang intervalnya ini sempit atau yang intervalnya lebar? Ada dua, sekarang ada dua hal. Yang pertama kali saudara ingin tingkat keyakinan. Saudara ingin tingkat keyakinan yang rendah atau yang tinggi? Tentu yang tinggi, Pak. Yang tinggi, karena semakin yakin. Tetapi kalau tingkat keyakinannya tinggi, intervalnya menjadi lebar. Nah, untuk menentukan interval ini, saudara lebih senang yang sempit atau yang lebar. Mana yang saudara lebih senang? Saudara membuat prediksi. Tanyakan kalau tidak jelas. 100 sampai 102. Harga mu saudara itu di sini, atau mu saudara itu terletak antara 80 sampai 120. Saudara senang yang mana?
Yang A atau yang B? Yang A. Yang A karena apa? Prediksinya lebih tepat. Ya. Kalau kita memprediksi sesuatu itu kan mesti rentangnya sempit. Ya. Ada pertandingan sepak bola, ya. Kira-kira berapa ini nanti antara A dan B, katakanlah menang. Saudara mengatakan, oh A yang bisa menang. Atau kalau tidak A yang menang, itu B yang menang, ya. Atau nanti mereka draw. Itu kan prediksi. Tapi prediksi yang tidak ada artinya kan. Ada dua pemain sepak bola main tim A dan B, kemudian saudara mengatakan nanti A bisa menang atau B yang menang atau draw. Loh kan tidak ada artinya kan. Prediksi itu prediksi tapi tidak ada artinya. Saudara mengatakan temperatur di Surabaya itu besok antara misalnya 20 sampai 40. Ini prediksi. Tapi tidak ada artinya kalau 20 sampai 40. Karena saya bisa memprediksi dengan mudah. Saya berani sumpah saudara bahwa besok temperatur di Surabaya ini antara 10 sampai 50 derajat. Saya pasti betul. Berapa tingkat keyakinan saya ini? Paling 100% saya berani kalau temperatur 10 sampai 50. Sejauh ini Surabaya tidak pernah temperatur 10, tidak pernah temperatur 50. Tetapi yang bagus itu adalah kalau saya bisa mengatakan temperatur Surabaya besok antara 30 sampai 32. Nah, tetapi di satu sisi ini bagus karena sempit rentangnya, tetapi kalau ada pertanyaan saudara yakin enggak di 30 sampai 32? Nah, saya akan bagus kalau saya mengatakan ya, saya yakin ini dengan keyakinan 95%. Karena bisa saja rentangnya sempit tapi saya tidak yakin. Paham saudara? Rentang sempit seperti ini tapi saya tidak yakin. Rentang lebar saya yakin. Nah, yang saya inginkan yang mana? Yang tingkat keyakinannya tinggi tetapi rentangnya sempit. Paham saudara? Paham? Ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Silakan, siapa ini? Kasih. Edgar, Pak. Edgar, silakan. Ya, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Jadi Silakan, berarti maksudnya apa kalau semakin sempit itu berarti semakin akurat ya, Pak? Oh iya, dengan sendirinya. Ya. Jadi kalau saudara kan punya istilah presisi, akurasi dan sebagainya, plus minusnya itu kecil. Ya. Jadi kalau misalnya ada istilah itu saudara yang biasa dibuat contoh itu. Jadi kalau saudara di sini gitu ya. Nah, ini ada apa ini? Tembakan saudara ini sasarannya. Nah, ini beda satu dengan yang lain. Kalau seperti ini bedanya kecil tapi sasarannya tidak tepat. Ya. Atau sebaliknya, sasarannya bagus tapi sasarannya tidak kena tapi mendekati ini. Kalau ini sasaran ini dia akan jauh. Sehingga kalau ini dengan ini apa yang berbeda? Ini X-bar-nya berbeda. Ini sasaran saudara mu, saudara sini X-bar dapat sini. Tapi standar deviasinya kecil, plus minusnya kecil. Paham saudara? Kan di sini kenanya. Ini mu saudara, ini X-bar jatuh di sini. Tidak kena, tetapi standar deviasinya kecil antara satu dengan yang lain kecil. Nah, ini yang saya katakan ini agak mudah kalau saudara bawa ke sini. Nanti kita mungkin akan lihat. Kalau kita bawa ke sini, harga rata-ratanya bisa kena. Kalau ini enggak, ini harga rata-ratanya sudah cocok. Jadi kalau titik ini, saudara tambahkan, saudara cari rata-ratanya, itu sudah kena ini. Betul kan? Ini misalnya 10, ini 15, ini 20. Kalau 10 tambah 20 bagi 2 dengan 15. Tetapi deviasinya yang jauh antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Nah, saudara inginnya apa? Saya inginnya X-bar-nya ini, harga mu saya ini rentangnya tidak jauh. Jadi plus minusnya ini kecil. Nah, plus minus ini saudara perhatikan ditentukan oleh beberapa faktor. Satu ada harga T-nya atau harga Z ini. Kemudian ada S, kemudian harga N. Dari faktor ini ya, T, S, dan N. Mana yang bisa saudara, mana yang di bawah kendali saudara, yang mana? Atau saya tanya lebih jauh, X-bar ini di bawah kendali saudara atau tidak? X-bar ini di bawah kendali saudara atau tidak? Enggak, Pak. Itu sudah Tidak ya, tidak ya. Baik ya, itu peroleh dari mana? Dari data.
S ini di bawah kendali saudara atau tidak? Enggak juga. Tidak, karena dia diperoleh dari data. Kalau andai kata ini di bawah kendali saya, apa yang saya inginkan? Berapa harga S-nya? Kalau di bawah kendali saya. Siapa punya jawaban? S-nya kecil, Pak. S-nya kecil berapa? Sekecil apa? Baik, sekecil apa? Sekecil apa? S ini bisa enggak harganya minus? Enggak, Pak. Enggak ya, enggak bisa minus. Sehingga paling kecil berapa? 0 mungkin, Pak. 0. Oh, jangan ragu saudara. Kalau enggak bisa minus paling kecil 0 pasti. Ya, jangan ragu. Ini 0. Kalau ini 0 artinya apa? Mu sama dengan apa? X bar. X bar. Nah, itu prediksi yang paling bagus. Bagaimana mu saya sama dengan X bar? Kalau harga beratnya ini bagaimana? Ini 120, ini berapa? Sama, Pak. Sama, semua sama. Nah, baru saya dapat S0. Sehingga kalau S itu di bawah kendali saya taruh 0, tapi tidak. S ini saya dapat dari mana? Saya dapat dari data. T alfa per 2 ini di bawah kendali saya atau tidak? Maksudnya saya bisa tidak menentukan harga? Bisa, Pak. Bisa, karena saya yang milih. Mau 90%, mau 70%, mau 95%, saya yang milih. Kemudian N, ini bisa tidak saya kendalikan? Bisa, Pak. Bisa, karena apa? Karena N saya yang milih. Saudara mau mengamati berapa? Ini 20. Kalau saya ganti 25 bisa atau tidak? Ya terserah, bisa mestinya kalau saudara punya data. 30, 40, 50, 100 bisa. Nah, sehingga kalau saudara lihat di sini plus minus ini, saya inginnya harga plus minusnya ini besar atau kecil? Rentangnya besar atau kecil? Plus minus ini kan menunjukkan rentang. Inginnya besar atau kecil? Kecil, Pak. Kecil. Kalau kecil, S-nya bukan di bawah kendali saya. Tetapi saya ingin confidence intervalnya itu besar atau kecil? Besar. Besar. Kalau besar, harga T-nya menjadi lebih besar atau lebih kecil? Jadi lebih besar. Baik ya, saudara lihat. Ini menjadi lebih besar. Ini menjadi lebih besar karena tadinya 90%. Saya ingin 95%. Ini menjadi lebih besar, tetapi saya ingin plus minusnya ini menjadi lebih kecil. Apa yang saya lakukan? Saya ulang. Apanya? N-nya diperbanyak, Pak. N-nya diperbesar. S-nya bisa saya ubah? Tidak. Tidak bisa. Sehingga kalau saya ingin rentangnya kecil, ini plus minusnya kecil, dan keyakinannya besar, R-nya harus saya besarkan. Saudara lihat itu konsekuensi begitu, saudara di dalam hidup semua begitu. Kalau permintaanmu banyak, nah maka kamu harus ya berupaya dengan banyak, pasti. Kalau ingin yakin, kemudian rentangnya kecil, N-nya harus besar. Kalau saya ingin yakin seyakin-yakinnya, artinya berapa N saya? Tanpa keraguan apapun, hakul yakin. Hingga. Seluruhnya, Pak. Seluruh populasi. Baik, gitu ya, tak terhingga atau sejumlah populasinya saya ambil semua. Sehingga kalau saudara teliti sejumlah populasi, saudara nggak usah menggunakan confidence interval. Ya, perhatikan itu, hati-hati saudara, hati-hati. Ini mahasiswa di kelas, jumlah mahasiswanya 40. Kemudian saya ingin tahu kira-kira rata-rata tinggi mahasiswa di kelas ini berapa. Saya ambil 40 orang. Dapat apa saya dari 40 orang itu? Dapat X bar atau dapat mu? X bar sama dengan mu ya, Pak? Nah, dapat apa saya? Dapat apa? X bar atau mu namanya? Ini ada 40 orang di kelas, saya ambil datanya dari 40 orang, saya cari rata-ratanya. Itu saya dapat X bar atau mu? Mu, Pak. Mu, Pak. Itu berapa X barnya? Tidak relevan, tidak ada X bar. Kalau gitu bagaimana saya buat confidence interval? Tidak relevan. Ya, saya tidak perlu membuat confidence interval. Kapan saya buat confidence interval? Hilmi, ada Hilmi. Ambilnya sampel. Baik, begitu. Misalnya dari 40 orang diambil berapa Hilmi? Ada Hilmi? Iya ada, Pak. Hilmi, ini kalau saya ingin membuat confidence interval,
tentang tinggi mahasiswa di kelas. Itu dari 40 orang saya ambil berapa? Kira-kira saja saudara berapa? Diambil semua Pak? Semua, Pak. Loh, kalau semua saudara tidak perlu membuat confidence interval. Oh, mungkin 90%-nya gitu, Pak. Oh bukan, 90% itu tingkat keyakinan, bukan jumlah mahasiswanya. Hati-hati saudara. Jadi dari 40 orang ini saudara ingin memperkirakan, membuat prediksi berapa sih rata-rata tingginya. Kemudian saya teliti dari 40 orang itu saya ambil semua atau sebagian? Sebagian, Pak. 11 orang, Sebagian. Pak. Kalau saudara ambil semua artinya apa? Dapat apa kalau diambil semua? Mu. Dapat mu, sudah selesai. Tidak ada confidence interval, ini tidak butuh saya ini. Tidak ada butuh gitu ya. Jadi saya kapan butuh confidence interval? Kalau saya bekerja dengan sampel. Dari 40 orang saya ambil berapa misalnya? Saya ambil 16 orang. Dari 16 orang ini nanti dapat apa Mario Roberto? Dari data 16 ini saya dapat apa Mario? Dapat apa? Dapat statistik apa? Ayo saudara, ayo jawab. Dapat apa? Kecuali saudara tidak ada di situ. Ada. X bar, Pak. Dapat apa? Dapat X bar dan apa? S. Dan S. Kemudian saudara ingin melakukan apa? Confidence interval. Saudara masukkan rumus ini. X bar ada, S ada, N ada, T-nya dicari di tabel, dapat. Nah itu confidence interval apa? Confidence intervalnya mu. Berarti rata-rata tinggi mahasiswa di kelas terletak antara rentang ini. Berapa tingginya rata-ratanya? Saya tidak tahu, tapi di sini. Tetapi kalau saudara ambil keseluruhan data, saudara tidak perlu menggunakan confidence interval. Nah, kalau kita melakukan penelitian, kita tidak pernah mengambil keseluruhan data. Saudara. Ya, yang diambil keseluruhan data itu kalau membuat sensus gitu ya, tentang misalnya data tentang penduduk di Indonesia gitu. Ya. Tetapi penelitian yang pada umumnya ya hanya mengambil sampel kemudian membuat confidence interval. Nah, kalau saudara ingin yakin, yakinnya, maka ambil aja semua datanya. Saudara dapat harga mu sudah. Lalu diapakan? Tidak diapa-apakan, ya sudah selesai. Itulah rata-rata. Tetapi kalau saya bekerja dengan sampel, saya menggunakan prosedur seperti ini. Baik, ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Silakan. Kan kalau yang sampel ini tadi yang ngambil 16 ataupun pokoknya jumlahnya itu kurang dari si populasi itu kan. Nah itu apakah gimana ya Pak? Itu ngambil angka si sampelnya itu benar-benar suka-suka kita atau gimana Pak? Takutnya nanti kan di akhir dia misalnya nggak bisa merepresentasikan data tersebut itu Pak? Iya boleh. Maksudnya dia jumlahnya itu berdasarkan apa Pak? Kayak yang ideal itu gimana sih Pak? Maka itu nanti setelah ini topik kita ini adalah bagaimana menentukan jumlah pengamatan. Itu yang tadi yang tanyakan saya ini. Jumlah pengamatan kita ini terkait dengan apa ini? Ini terkait dengan berapa keyakinan yang mau. Jadi misalnya saya punya 40 mahasiswa. Kemudian Cahyani mengatakan saya ingin mengamati 5. Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh 5 orang saja? Boleh, Pak. Tapi boleh. Bisa Boleh. Nah, tapi konsekuensinya nanti. Kalau saudara 5, apa yang akan terjadi? Kalau saudara beri confidence interval tertentu, rentangnya ini jadi besar. Jadi prediksi saudara itu bukan prediksi yang bagus. Saudara mengatakan misalnya tinggi mahasiswa itu antara 150 sampai 180. Itu tidak bagus interval seperti itu. Terlalu besar. Ya. Sehingga kalau saudara bilang 150 bisa, 180 juga bisa loh kan. Nah yang saya mau itu intervalnya itu kecil. Itu yang akan menentukan harga N. Ya. Nah di dalam penelitian berapa N yang saya ambil? Nah saudara tidak ingin N ini terlalu besar. Karena apa? Karena N ini berarti mengambil data. Nah mengambil data tinggi mahasiswa tidak terlalu sulit. Tetapi bagaimana mengambil data katakanlah satu percobaan yang sangat sulit. Yang tidak bisa saudara lakukan dengan mudah. Katakanlah melakukan percobaan ruang angkasa misalnya. Saudara tidak bisa ambil saja 100 kali. Nggak bisa gitu.
harus diatur sedemikian rupa. Yang saya ingin itu rentangnya cukup kecil, tetapi keyakinannya cukup besar. Kecil dan besar itu tergantung soal. Ya. Kalau saudara bekerja hanya pada satu hal-hal yang murah, misalnya saudara ingin melihat kekuatan batu bata misalnya, batako gitu ya. Ambilnya bagaimana? Loh, batako itu kemudian saudara press, kemudian sampai pecah. Ya kalau saudara ambil 30, saudara jadikan 40 kan nggak apa-apa, batako satu berapa harganya saudara. Tetapi kalau ini misalnya pesawat terbang, kemudian saudara press sampai pecah, saudara pasti tidak ingin 40, saudara jadikan 50. Kalau saudara bekerja di tambang, katakanlah di tambang batu bara, saudara melakukan percobaan, kemudian percobaan saudara itu saudara lakukan dengan cuman sedikit saja, sedikit, ya berapa kali itu. Itu kalau saudara buat kesalahan bagaimana? Ya tidak terlalu drastis. Tapi bagaimana kalau tambang saudara ini tambang emas? Di mana saudara harus yakin, karena kalau tidak saudara investasi dalam jumlah yang besar, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diprediksi, saudara khawatir. Ya. Jadi untuk prediksi-prediksi tertentu, ini saudara butuh data yang lebih banyak. Bahkan ada yang datanya itu tidak hanya mengambil populasi, saudara, tetapi populasinya itu diambil sekali, 2 kali, 3 kali. Gitu. Ya. Kalau misalnya saya punya seal, saudara, seal, ya untuk penutup itu atau klep-klep itu. Seal untuk apa? Kalau seal saudara untuk katakanlah mesin-mesin pertanian gitu ya, saudara buat seal untuk mesin pertanian. Ya saudara ambil sampling saja secukupnya saja. Kalau bocor bagaimana? Toh cuma mesin pertanian. Tetapi kalau seal ini adalah digunakan umpamanya untuk reaktor nuklir. Ya, sehingga kalau terjadi sesuatu bisa jadi malapetaka, saudara. Saudara tidak berani membuat, bahkan mungkin tidak berani membuat sampling saja tidak berani. Setiap seal harus diperiksa, bahkan mungkin tidak hanya 1 kali, saudara. Diperiksa dan diperiksa lagi, diperiksa lagi, diperiksa lagi, begitu. Karena khawatir. Begitu. Jadi tergantung saudara mau apa, tetapi semua yang saudara lakukan itu ada konsekuensi. Kalau saudara ambil banyak N-nya, saudara bayar mahal. Tapi keyakinannya menjadi bisa lebih tinggi dengan rentang yang kecil. Tapi kalau saudara ambil N kecil, ya murah, tetapi itu plus minusnya. Ya selalu ada trade off seperti itu. Baik, ada pertanyaan lain silakan. Sudah menjawab itu Cahyani? Sudah Pak. Baik. Berarti nanti bakal dipelajarin ya Pak setelah ini terkait idealnya dari banyaknya ini. Tetapi begini Cahyani, artinya tidak bisa saya katakan angkanya 20, 30, itu angkanya dicari. Jadi kalau saudara bilang berapa Pak, saya harus mencoba. Saya tanya, kamu ingin confidence interval berapa? Kamu ingin ketelitian ini ya, deviasi ini ya. Ini namanya deviasi atau ketelitian. Kamu ingin berapa ini deviasi ini, plus minus berapa? Ya, ingin plus minus berapa dan ingin tingkat keyakinan berapa? Iya, kalau itu sudah saudara informasikan ke saya, kita bisa menghitung dan mengatakan sekian jumlahnya. Ya, jawabannya ya. Makanya itu mencari jumlah pengamatan. Ini nanti kalau di buku saudara pelajari. Nanti saya lihat sekarang chapter 17. Ini yang kita bahas ini chapter 17. Nah, saudara lihat di chapter 17 itu ada sample size determination halaman 306. Baik, nanti saudara pelajari halaman 17. Nanti kalau kuliah kita ini sudah selesai, saya ingin saudara kerjakan pekerjaan rumah untuk chapter 17. Baik, ada yang ditanyakan lain silakan. Permisi Pak. Silakan. Berarti untuk tugasnya chapter 17 dikumpulkan Kamis ya Pak? Nanti chapter 17-nya saya assign dulu. Kalau kuliah kita sudah selesai,
Nanti saya tugaskan saudara untuk chapter 17 gitu ya. Untuk sekarang masih belum dibahas secara keseluruhan. Jadi chapter 17 ini ada kaitannya dengan P ya, untuk populasi proporsi yang belum dibahas. Nanti kalau sudah, saya ingin saudara mengerjakan chapter 17 yang terkait dengan confidence interval dan sample size determination. Ya. Saudara lihat chapter 17, halaman 305. Baik. Nah, sementara ya saudara lihat-lihat sajalah soalnya. Tapi belum saya tugaskan. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini saya mencari jumlah pengamatan. Ya. Ini saudara punya yang tadi X bar, kalau saya punya Z, ya plus minus, kalau enggak saya punya T gitu ya. Kalau saya punya Z, kenapa Z? Supaya saya bisa menunjukkan angka ini saudara. Karena kalau T saya tidak bisa menunjukkan. Kenapa tidak bisa menunjukkan saudara? Karena T itu tergantung derajat kebebasan. Harganya lain-lain. X bar plus minus Z alpha per 2 S per akar N. Ini Z alpha per 2 S per akar N. Ini adalah ketelitian atau presisi dari pengukuran atau boleh saudara namakan deviasi. Ini deviasi ya plus minus, X bar plus minus, ini deviasinya. Nah, deviasi ini saya inginkan berapa saudara? Deviasi ini saya namakan KX bar. Ini kalau kita berbicara tentang X bar. Tanyakan kalau tidak jelas. No. Kalau saya punya angka begini saudara, begini dulu, plus minus 10. Ini besar atau kecil plus minus 10? Ini tidak ada 11-nya, ini tidak ada. Nah, saya punya plus minus ini 10. Ini kecil atau besar? Apa jawabannya? Tergantung, Pak. Atau ya tergantung baiknya. Atau plus minus yang ini 1000. Mana yang lebih presisi saudara? Plus minus 10 atau plus minus 1000? Tergantung data. Tergantung datanya di mana. Relatif terhadap apa? Baik. Relatif terhadap apa? Baik. Ini plus minus 10 atau ini plus minus 1000. Baik itu, baik. Tergantung relatif terhadap apa? X bar. Baik. Baik. Oh, bukan. Ini ada harganya sudah 10. Relatif terhadap X bar. Ini plus minus 10. Kalau ini 10 pangkat minus 12, ini besar sekali, saudara. Iya kan? Betul. Iya. Nah, kalau ini misalnya 10 pangkat 36, ini kecil sekali. Nah, kalau begitu, saya tidak bisa menyatakan deviasi ini itu sebagai harga mutlak, begitu saja. Tetapi saya nyatakan deviasi ini adalah berapa kali terhadap harga X bar. Saudara mengatakan relatif terhadap X bar. Ini berapa kali X bar. Paham saudara? Sehingga harga ini deviasi ini berapa kalinya X bar. Karena saya tidak bisa menentukan 10. Kalau berapa kalinya jelas. Jadi misalnya ini 5%, ini 5% dari X bar. Kemudian yang ini 10% dari X bar. Mana yang deviasinya lebih kecil? 5%. Yang 5% jelas. Nah, sehingga kalau saya ingin menyatakan deviasi atau ketelitian ini, plus minus ini harganya ini, saya harus menyatakan di dalam berapa kali dia dari X bar. Ini saya beri nama K. Nah, kalau begitu, saya bisa dapat rumus ini. Ini saya bawa ke kanan dan ke kiri. N sama dengan Z alpha per 2 kali S dibagi KX bar kuadrat. Nah, bagaimana saya menyatakan rumus ini? Siapa yang mau mencoba untuk ini menjelaskan rumus ini secara verbal bagaimana? Apa N ini? Nah, tadi yang ditanyakan Cahyani ini. Apa N ini? N ialah apa ini? N ini apa ini?
harga pisang goreng di depan Sakinah apa N ini? Jumlah pengamatan, Pak. Itu dulu, betul sudah. N ialah jumlah pengamatan. Apakah sembarang jumlah pengamatan yang sembarang? Bukan, adalah jumlah pengamatan yang harus dilakukan kalau kita ingin membuat apa? Tujuannya pengamatan itu membuat apa? Mengatur nilai K-nya itu mungkin, Pak. Enggak, N ini loh, kalau saudara mengamati itu untuk membuat apa? Mengamati itu untuk melakukan apa, saudara? Keputusan, Pak. Dari confidence Ya, interval. keputusan untuk membuat apa? Keputusan dicari dengan membuat apa? Membuat apa Sampel. tadi? Jumlah Tadi kuliah kita ini. confidence interval. Karena untuk membuat confidence interval. Jadi ini adalah jumlah pengamatan yang harus dilakukan untuk membuat confidence interval dengan tingkat keyakinan berapa? Kalau ininya alfa per 2, dengan tingkat keyakinan berapa? 100% minus alfa. 100% minus alfa dengan deviasi berapa? Deviasinya berapa? Ini K kali X bar. Saya ulang lagi, N adalah jumlah pengamatan yang harus dilakukan untuk membuat confidence. Saudara tidak perlu hafal itu, tidak perlu. Untuk membuat confidence interval dengan tingkat keyakinan berapa? Kalau ini alfa ini, tingkat keyakinannya berarti 100 minus alfa dengan deviasi atau dengan ketelitian K X bar. Baik. Nah, tanyakan kalau tidak jelas. Sehingga kalau ditanyakan berapa jumlah pengamatan yang saudara lakukan, saudara bilang berapa tingkat keyakinannya. Saudara lihat di sini, kalau tingkat keyakinan lebih besar, harga N-nya menjadi lebih apa? Dia di atas. Nominator ini loh, menjadi lebih apa N-nya? Kalau keyakinannya makin besar. Lebih besar. Lebih besar. Kalau ketelitiannya semakin besar, jadi apa? Lebih kecil. Ketelitian semakin bagus itu artinya K-nya semakin kecil atau semakin besar? Supaya lebih teliti, lebih kecil. Kalau ini lebih kecil, akibatnya apa? N-nya menjadi lebih besar. Artinya apa? Kalau saudara ingin teliti dan yakin, pengamatannya mesti banyak. Kalau saudara ingin sampai ke hakul yakin, amati keseluruhannya. Gitu. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. RC ada RC. Izin, benar tanya Pak. Silakan Rafif ya. Untuk yang X bar kan rata-rata dari Isabel kan. Iya. Untuk yang K itu berarti apa maksudnya? Saudara yang milih. Jadi ini alfa per 2 dan K ini pilihan saudara. Mau berapa? Ya. Ini kalau Z, saudara lihat kalau Z alfanya 10%, saudara mestinya sudah hafal ini. Kalau alfa 10% berarti keyakinannya berapa RC? Berapa keyakinannya? Kalau alfa 10% berarti tingkat keyakinannya berapa? Saudara ini berapa? 10%. Ya, halo ya, berapa? Tingkat keyakinannya berapa? Kalau alfanya 10%, tingkat keyakinannya 1,65. tuh, bukan tingkat keyakinannya ini. Kalau alfanya 10%, tingkat keyakinannya berapa persen? 90. Baik, kalau seharga 90%, berapa harga Z-nya? Ini baru ya. Tanyakan saudara-saudara, jangan diam. Kemudian saudara tidak paham, tanyakan. Kalau saudara diam biasanya, kalau saya ingin 90%, ini 90. Alfanya berarti berapa? Berapa alfanya RC? Untuk itu ya Pak, untuk Ini untuk 90% alfanya berapa? 10%. 10% ini berapa? Di kiri kanan ini berapa persen? Kalau ini 10 alfa, ini alfa per 2, ini alfa per 2. 5. Nah, baik. Ini 5%, ini 5%. Berapa harga Z yang memberi ini 5%? Ini loh, 1,65. 1,65. Iya, saudara saya minta hafalkannya 5%. Ini berapa ini RC? Harga Z-nya? Untuk 5 itu ya Pak, Iya, ini 5%, ini 1,65. Ini berapa harga Z? min 1,65. Baik. Gitu ya. Baik. Itu. Nggak terlalu sulit asal saudara perhatikan. Ini 5%.
Nah, kalau saya mau 5% ini, Harvin, ada Harvin. Hadir Pak. Harvin, kalau alfanya 5% berarti tingkat keyakinannya berapa, Harvin? Kalau alfanya 5%, tingkat keyakinannya jadi berapa, Harvin? Yang tadi 90 itu Bu. Kok alfa 595. 95, ini 95. Ini alfanya 5%, kalau gitu alfa per 2-nya ini berapa, Harvin? 0,5. 0,025, gitu ya, 2,5%. Berapa harga Z-nya? Kalau 2,5%. Kalau saudara lihat tabel berapa harganya? Ini ya. 1,96. Ini berapa ini yang di sini? Berarti 1,9. Baik, gitu. Nah, kalau saudara yang 0,27% alfanya, berarti keyakinannya berapa? Dimas, keyakinannya berapa ini Dimas? Kalau alfanya 0,27%, berapa keyakinannya? Komplemennya berapa? 99,7 ya, 73. Berapa harga Z-nya? Ini. Berapa harga Z-nya? Berapa saudara? Harganya berapa? 3 ini harga Z-nya. Yang seperti yang saudara tahu, atas 3 sigma kan 99,73%. Baik. Ya, ada yang ditanyakan, silakan tentang mencari jumlah pengamatan. Pak, saya mau tanya Pak. Silakan. Itu kan berarti kalau misalkan kita mau nyari jumlah pengamatan yang apa? Mau kita, ya maksudnya mau nyari jumlah pengamatan, tapi cara dapatnya kita nilai standar deviasi sama rata-rata sampelnya itu gimana Pak? Itulah pertanyaannya Ilmi. Itulah pertanyaannya. Saudara mencari jumlah pengamatan kan? Dan untuk mencari jumlah pengamatan ini, saudara harus mengamati. Karena saudara tidak mungkin bisa mencari jumlah pengamatan kalau saudara tidak punya X bar dan S. Ini paradoksnya di sini. Kalau gitu apa yang dilakukan? Siapa punya ide? Mungkin trial error Pak. Nah, bukan trial error, maksudnya nyoba dulu. Coba dulu. Nyobanya berapa? Ini Cahyani tadi pernah tanya, nyobanya berapa? Coba saya ingin saudara berpikir. Nyobanya ini berapa? Kan nyoba itu kan bisa saja 10, bisa saja 100 kan? Untuk mencoba. Guiding principle ya. Yang mengarahkan saudara untuk mencoba itu kira-kira apa, saudara? Jadi kalau ada 2 pilihan, ada 10, ada 20, ada 30, saudara pilih yang mana? Kalau saudara bilang 10, Pak, kenapa kok 10? Kenapa kok enggak 5? Saudara pilih yang mana? Tergantung kapasitas sama target. Tapi masih belum ya, ini saya masih belum menentukan. Ini saya masih mau cari ini loh, mau cari N. Kalau saya mau cari N, saya butuh S dan saya butuh X bar. Karena Z alfa per 2 dan K itu kalau saya menggunakan Z, itu saya menentukan. Tetapi S dan X bar harus saya cari dari data. Kalau saudara mengamati sesuatu, kemudian saudara mengambil data, pertanyaannya, saudara mengambil data itu banyak atau sedikit? Jawabannya apa ini? Relatif kan? Relatif terhadap apa? Kira-kira apa, saudara? Nah, saudara harus melihat fenomena yang dikaji itu. Ya. Kalau begini, kalau standar deviasinya itu kecil, atau begini, kalau saudara mengamati sesuatu, ya, ini ada X, ini ada X, ini populasinya begini. X1, X2, X3, X4 ini berbeda atau tidak berbeda datanya? Asumsinya berbeda ya, asumsinya. Karena kalau tidak berbeda ya sudah selesai, saya tidak butuh statistik, saudara. Buat apa statistik? Tidak butuh. Orang sama ya sudah selesai. Dia berbeda. Nah, perbedaannya itu kecil atau besar? Bisa kecil, bisa besar. Ya. Kalau perbedaannya itu kecil, saudara, antara X1, X2, X3, X4 itu bedanya tidak terlalu jauh, saudara. 20, 21,
19, 20 lagi. Itu saudara butuh data banyak atau tidak? Untuk mengambil? Enggak. Atau ekstrimnya begini. Kalau produk ini adalah produk yang homogen. Jadi misalnya saudara punya, katakanlah air limbah. Ini air limbah. Kemudian saudara ingin mengambil sampling di sini. Ngambilnya banyak kali atau sedikit kali? Untuk air limbah. Saudara ambil sampai mencoba sampelnya 50 kali atau cukup 3-4 kali? Cukup dikit. Cukup sedikit karena saudara merasa apa? Perbedaan antara sebuah harga, ya, data nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 tidak akan jauh berbeda karena homogen seperti ini. Tetapi kalau kualitas daripada fenomena saudara ini tidak homogen, satu dengan yang lain bedanya jauh, saudara untuk mencari standar deviasinya butuh data yang cukup banyak. Ya, karena khawatirnya apa saudara? Bayangkan kalau saya punya data yang begini, ya, saya punya data ini misalnya ini 30, ya. Tapi di sini ada misalnya 50. Di sini ada 10. Ini kalau saudara ambil sedikit, saudara dapat 10, kemudian dapat 12, dapat 14, gitu ya. Kemudian saudara cari rata-rata dari 3 data ini, dapatnya kan 12, saudara. Padahal ini rata-ratanya di 30. Saudara harus ambil data yang cukup banyak supaya dapat data yang di sini juga. Untuk memperkirakan X bar yang sebenarnya ini. Sehingga kalau data itu variasinya jauh, yang diambil harus cukup banyak. Tetapi kalau saudara menduga bahwa variasinya tidak terlalu jauh, saudara boleh mengambil dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, pada intinya ya saya memang trial, saudara, saya mencoba. Karena saya tidak tahu pasti. Tetapi mencoba itu bukan, sudahlah, ambil data 1000, tidak begitu. Yang saya ingin datanya itu sedikit, supaya murah. Tetapi cukup bisa itu representatif terhadap populasi. Baik, jadi pertanyaan saudara Hilmi itu betul, saudara lihat ini, N ini mencari jumlah pengamatan. Untuk mencari jumlah pengamatan harus mengamati. Loh, gimana itu? Ya, baik. Sebentar kita akan lihat itu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Baik, kita akan lihat ini. Nah, contoh ini. Ya. 20 kali pengukuran waktu yang dilakukan pada seorang operator. Ini saudara yang mengambil kuliah manajemen operasional. Biasanya saya memberi contoh seperti ini, saudara. 20 kali pengukuran waktu yang dilakukan pada seorang operator menghasilkan harga rata-rata ini. Jadi begitu cara pertanyaannya dibalik, saudara. Bukan berapa saya mengambil pengamatan, tetapi pertanyaannya agak diubah sedikit, diparafras gitu ya, memparafrasakan kalimat, saudara. Parafrasanya bagaimana? Apakah jumlah pengamatan yang saya lakukan sudah cukup? Gitu bahasanya. Paham ya? Tetapi kalau saudara mengatakan berapa jumlah pengamatan, ya boleh. Tetapi lebih cocok kalau saudara katakan apakah jumlah pengamatan, karena bagaimanapun saya harus mengamati dulu. Kemudian saya tanya, apakah jumlah pengamatan yang saya lakukan ini sudah cukup? Ya, nanti saya tanyakan apa maksudnya. 20 kali pengukuran dilakukan pada seorang operator menghasilkan rata-rata dapat 8,2 standar deviasi 1,4 menit. Kalau diinginkan tingkat keyakinan, ya, atau tingkat kepresisian atau deviasi sebesar 95%, dengan deviasi dari harga rata-rata 4%, ini pilihan. 95% ini pilihan, kemudian ini pilihan, kemudian yang 4% ini juga pilihan. Ya, ini pilihan saya ingin 95%. Nah, kenapa Pak kok tidak ingin 99%? Boleh. Kenapa ini kok 4% Pak? Kenapa kok tidak 2%? Boleh. Tetapi kalau itu saudara ubah, jangan lupa saudara akan mengubah jumlah pengamatan. Berapa X-bar-nya? 8,2. Saudara masih mendengar suara saya ini dengan baik? Masih Pak. Oke ya. Berapa S-nya? 1,4. Z alfa per 2 1,96. Dari mana ini Afifa? Dari mana ini Afifa? Angka ini dari mana? Ini Pak,
Yang tabel T itu Pak. Oh bukan, ini tabel T saya nggak bisa lihat tapi Pak. Belum. Ini Z, harga Z ini Z. Dari Kenapa kok? Ya silakan. dari alfanya itu 100 dikurangi 95 Pak. Maka saudara cari di alfa 5%. Iya, alfa bagi 2. Baik ya, dicari di alfa 2,5% dapat 1,9. K-nya 0,04 karena saya masukkan harga N rumus tadi saudara. Ya, Z alfa per 2 dikali apa? Dikali S, K saya masukkan di sini jadi ada dalam desimal ya, hati-hati. Dikali apa ini? X bar, dapat 70. Apa ini artinya? Apa artinya? Harvin, ada Harvin. Ada. Apa artinya Harvin? Apa artinya? N-nya 70. Apa artinya? Jumlah pengamatannya 70 kali itu. Nah, saudara sudah mengamati berapa kali? 70 kali. Belum. Baru 20 mengamati. Kalau begitu apa artinya? Kurang, Pak. Kurang untuk apa? Pengamatan Kurang untuk mengamati. Iya, kurang apa? Pengamatan kurang itu kurang untuk apa? Kurang untuk menghasilkan apa? Mencapai keyakinan 95%. Jadi kurang untuk apa? Kurang untuk membuat apa? Ini tadi tujuannya kemana nih? N ini untuk membuat apa? Saudara mengamati Confidence interval itu. Baik, kurang untuk membuat confidence interval. Bona ada bona. Kurang untuk membuat apa? Bona. Confidence interval yang mana? Dan ini khusus. Bukan sembarang confidence interval. Confidence interval dengan tingkat keyakinan berapa Bona? Dan deviasi berapa? Khusus ini, jadi bukan sembarang confidence interval. Karena kalau saudara rubah, confidence interval tingkat keyakinannya saudara rubah, kemudian presisi keyakinannya atau deviasinya saudara rubah, ya berubah ini. Jadi ini 70 jumlah ini apabila saudara inginkan membuat confidence interval dengan tingkat keyakinan 95% dan dengan ketelitian 4%. Jumlahnya 70. Saudara mengamati baru 20 kali. Kalau gitu apa artinya kesimpulannya? Tidak cukup. Kalau begitu apa kesimpulannya? Andika, harus apa? Tambah sampelnya, Pak. Harus apa? Ditambah sampel. Ditambah. Bukan sampelnya yang ditambah. Ya pengukurannya. Iya, bolehlah kalau saudara mengerti maksudnya. Sampelnya masih yang tadi. Tapi saudara menambah jumlah pengamatannya. Ya, ditambah berapa sekarang? Saudara baru mengamati 20 kali. Permintaannya 70. Nah, saudara boleh tambah 50, ya. Tetapi kalau tidak, ya saudara yang jelas 20 tidak cukup. Coba saudara jadikan 40 saja. Ya. Kalau saya jadikan 40. Yusuf mana Yusuf hari ini tidak kuliah? Yusuf hari ini kok tidak ada? Ada Yusuf. Tarik juga tidak ada Tarik. Yosef ada Yosef. Ada, Pak. Ada Yosef. Ini saya tambah berapa Yosef? Dari 20 ditambah berapa? Jadi berapa sekarang? Saya tambah jadi 40 ya. Tadi saya mengamati 20. Berarti saya tambah berapa lagi? Data yang awal tadi boleh tidak dipakai yang 20? Yang sudah saya amati boleh tidak dipakai? Ditambah 30, Pak. Loh, saya mau ditambah, ini mestinya kan ditambah 50, saudara. Permintaannya 70. Saya baru mengamati 20. Tetapi untuk sementara saya katakan, oh saya coba aja dulu. Datanya nanti saya jadikan 40. Berarti yang 20 itu saya tambah berapa? Oh, tambah 20, Pak. Yang 20 yang awal boleh tidak saya pakai? Boleh tidak dipakai lagi data yang awal tadi?
Nggak boleh Pak. Nggak boleh karena apa? Kalau boleh juga karena apa? Nggak boleh karena apa? Apa karena sudah dipakai? Nah, Yosef, kalau saya katakan boleh karena apa? Boleh karena apa? Nanti kalau saudara tambah ya, 20 ini saudara tambah. Ini populasi gini ya. Saudara ambil berapa tadi? Awalnya tadi? 20 ya? Iya Pak. Kemudian saudara mau nambah. Nambah 20 itu saudara ambil dari populasi yang sama ini kan? Iya. Kalau begitu sama enggak data ini randomnya antara ini dengan tambahan ini? Oh iya sama ya Pak. Ya sama, data yang sama dari populasi yang sama, enggak boleh populasi yang lain loh. Iya Pak. Populasi yang sama, kalau gitu boleh enggak yang 20 yang awal ini saya pakai? Oh. Loh itu sudah betul tadi. Boleh atau enggak boleh? Dari populasi yang sama? Enggak Pak. Loh malah kok tidak karena apa? Iya boleh Pak. Enggak boleh, orang populasinya belum berubah. Iya Pak. Begitu saya punya 40, apa yang berubah ini nanti? Ya apa ini? Ya ginting ada ginting. Rata-ratanya Pak. Baik, dan apa lagi? Baik. Selain rata-rata apa yang berubah? Berubah karena apa? Karena bertambah Pak itunya populasi. Oh, bukan populasinya apa yang bertambah? Datanya yang bertambah di sana. Datanya Pak. Iya. Kalau bertambah artinya saudara melakukan dilakukan perhitungan ulang kan? Kemudian yang berubah apa nanti? Bisa berubah, bisa sama, tapi kemungkinan sama kecil saudara. Bisa berubah, apanya yang berubah? X-bar dan standar deviasi. X-bar dan standar deviasi. Ini yang berubah. X-bar dan standar deviasi. Kemudian diapakan? Kemudian diapakan ini? Siapa ini? Robi Ferdian ada? Ada Pak. Diapakan Robi Ferdian? Setelah kamu tambah, ini tadi 20 ya? Perhatikan prosedurnya, 20 dimasukkan rumus ini ternyata tidak cukup. Permintaannya 70. Tetapi saya tidak menambah 70, saya tambah jadi 40, saya tambah 20 lagi. Dari tambahan 20 saya punya 40 data, dapat X bar dan S. Lalu saya apakan? Diapakan ini? X barnya sudah berubah. Bukan ini tadi. Bukan yang di depan. Lalu saya apakan? Dimasukkan lagi Pak. Dimasukkan ke rumus lagi, dapat apa nanti? Berubah enggak angka 70 ini? Itu masih kurang ya Pak ya? Loh, ini masih kurang, tetapi saya enggak memberi 70 gitu. Jadi permintaannya ini kan harus ditambah 50, tapi saya coba, saya tambah. Berarti mendapatkan tingkat keyakinan yang enggak sebesar itu Pak? Oh bukan maksud saya bukan keyakinannya tetap tidak kita ubah. Kalau saya tambah ini X-bar-nya akan berubah, S-nya berubah. Nanti N-nya saya hitung. Itu dapat apa? Saya dapat angka 70 atau berbeda? Berbeda Pak. Bisa lebih besar? Enggak Pak. Karena apa? Karena X-nya X-bar. Ya, siapa yang bisa jawab ini? Siapa yang bisa jawab? Karena itu Pak. Rata-ratanya lebih besar Pak. Loh, kalau rata-ratanya lebih besar bagaimana? Bisa bertambah Pak. Bisa apa? Bisa bertambah. Mungkin bertambah, mungkin berkurang, ya. Mungkin bertambah karena apa, saudara? Karena mungkin bertambah karena apa? Tidak mungkin. Iya, akibatnya kalau saudara mengambil lebih banyak, ya. Kalau saudara mengambil data lebih banyak, harga rata-ratanya menjadi lebih apa? Lebih mendekati nilai mu-nya. Mendekati nilai mu-nya menjadi lebih apa, saudara? Lebih presisi. Ya, tetapi saya tidak tahu dengan jelas, iya kan? Sehingga dengan melihat ini tidak tahu saya apakah nanti, ya tergantung data awalnya ini. Bayangkan begini, saudara, ini ekstrim. Ya, kalau saya punya data ini rata-rata saya di sini, ini rata-rata X-bar. Kemudian saya ambil data ini yang saya dapat 3 data di sini. X-bar saya jadi semakin apa? Ini mu saya. Ini saya ambil X-bar di sini. X-bar saya terhadap mu ini relatif lebih apa? Lebih kecil atau lebih besar? Kecil, Pak. Lebih kecil, ya. Kalau saya ambil yang di sini, lebih apa? Besar. Kalau ini saya tambahkan dengan ini, menjadi lebih apa? Kecil. Ini loh, ini data ini saya kumpulkan dengan data ini.
Lebih mendekati mu. Baik. Saudara mengerti maksudnya. Kalau saudara involve, saudara ikut berpikir, pasti saudara mengerti. Ini jadi lebih kecil. Saya tambah ini jadi, artinya apa? Semakin banyak data yang saya ambil, ya, semakin banyak, semakin mungkin dia mendekati harga mu-nya ini. Artinya, kalau saudara ambil semua kan pasti dapat harga mu-nya. Ya, ekstremnya kan gitu. Ya, tetapi harga mu-nya ini menjadi lebih apa dari mu yang sebelumnya. Nah, ini saya tidak bisa memperkirakan, saudara. Sehingga yang paling mudah ya saudara hitung. N-nya dihitung. Ternyata setelah saya masukkan data 40, ini mengamati berapa kali saya sudah 40, ternyata N-nya ini saya hitung jadi 36. Apa artinya ini Cahyani? Apa N artinya? yang hasil hitungan yang kedua ya Pak? Yang kedua Berarti ini. jumlah pengamatan jumlah yang dia jumlah pengamatan itu 36. Nah, terus berarti udah lolos ini Pak. Apa sih bilangnya? Pengamatan udah cukup. Sudah cukup. Nah, iya. Sudah cukup. Ya, baik. Begitu sudah cukup. Cukup untuk apa Cahyani? Nah, coba saya ingat lagi. Saudara jangan bosan kalau saya ulang, karena percaya saudara, kalau tidak saya ulang ini saudara pasti tidak paham. Saudara cuma bisa menghitung. Dan salah satu kelemahan di dalam pendidikan kita itu begitu. Dikasih rumus dihitung, selesai pulang ke rumah minum es dawet bahagia. Sama sekali saudara belum paham. Sebelum saudara bisa mengatakan apa ini maksudnya. Dihitung dapat 36 sudah cukup untuk apa? Gitu. Cukup untuk tingkat keyakinan, membuat tingkat keyakinan. Membuat apa? Membuat you masuk keyakinan enggak, membuat apa dulu? Cukup untuk membuat confidence interval. Dengan tingkat confidence intervalnya apa? Karena confidence interval itu ada macam-macam nanti. Ini untuk apa ini? Saya memperkirakan apa? Memperkirakan apa dari X bar? Yang saya perkirakan ini apanya? Tingkat keyakinan sebesar 95%. Bukan. Yang saya ingin membuat confidence interval ini, confidence intervalnya apa? Nilai pengukuran. Mu. Ini loh. Saya ingin membuat mu, dibuat dari mana? Diperkirakan dari apa? Dari harga apa? Dari X bar. Dari sini loh, ini loh membuat confidence intervalnya ini. Jadi 36 ini jumlah pengamatan dikatakan sudah cukup untuk membuat confidence interval. Apa? Mu dengan tingkat keyakinan 95% dan deviasi dengan harga 4%. Kalau itu kamu resapi, paham kamu maksudnya. Berarti nanti kalau saudara buat pengamatan ini tingkat keyakinannya berapa? 95%. Walaupun nanti ketika saudara hitung belum tentu tepat seperti itu ya, tetapi hitungannya dari situ. Nah, kalau saudara lakukan ini 40 ternyata keluarnya 50. Apa ini artinya ginting? Waktu saudara hitung keluarnya 50, apa artinya? Pengamatan sudah cukup atau kurang? Masih kurang, Pak. Masih kurang, kalau gitu diapakan? Ditambah lagi. Sampai lagi. Kapan ginting? Sampai kapan? Sampai memenuhi, Pak. Memenuhi itu maksudnya apa? Memenuhi jumlah pengamatan. Artinya apa? Jumlah pengamatannya lebih apa? Jumlah pengamatan yang sudah saudara lakukan lebih apa dari jumlah pengamatan hasil hitungan? Lebih besar, Pak. Nah, baik. Lebih besar atau sama? Ya. Saudara mengamati 50 kali. Perhitungan minta 45. Gimana kesimpulannya ini? Irham. Gimana kesimpulannya Irham? Saudara mengamati sebanyak 50 kali. Waktu saudara cari hitungannya N-nya 45. Artinya apa? Cukup atau belum? Berarti jumlah pengukuran sudah cukup, Pak. Oke, jumlah pengamatannya sudah cukup. Kembali lagi cukup untuk apa Irham? Sudah cukup untuk mendapatkan confidence interval. Baik ya gitu. Berarti saudara sekarang bisa melakukan confidence interval dengan tingkat keyakinan yang saudara inginkan dan ketelitian yang saudara inginkan. Baik, ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya lagi. Silakan Edgar. Iya Pak, berarti nanti kalau misalnya saya punya pengamatan, saya ingin mengamati orang itu beli pisang goreng di depan Sakinah itu rata-rata berapa semisal gitu Pak. Dan untuk di hari pertama dapat 40. Nah, tapi ternyata yang keluar N-nya ternyata 80 gitu Pak. Itu berarti kalau misalnya ditambah lagi pengamatannya untuk besok,
Itu berarti bisa ya Pak? Bisa asal memang penjualnya itu orang yang sama, pisang gorengnya pisang yang sama, buatnya cara yang sama, asumsinya populasinya ini tidak berubah. Jadi misalnya ya, sekarang saudara mengamati pekerja, dia melakukan satu pekerjaan, katakanlah melakukan perakitan ya. Ini si A, ya ini si orang yang namanya A ini. Dia melakukan perakitan, saudara. Saudara catat waktunya. Perakitan ke-1, perakitan ke-3 sampai perakitan 10. Ini butuh waktu 10 menit, ini 12 menit, ini 14 menit, gitu ya. Kemudian setelah 10 kali, kemudian orangnya istirahat. Tuh. Kemudian setelah itu dia datang lagi, saudara lanjutkan pengamatan dia. Boleh saudara ikutkan di dalam pengamatan yang 10 tambahannya. Kemudian hari ini tidak cukup, besok saudara melakukan pengamatan lagi. Boleh, asal orangnya orang yang sama. Kemudian yang dirakit adalah benda yang sama dengan cara yang semuanya sama, boleh. Tetapi jangan hari ini saudara pergi ke pisang goreng, besok pagi pisang goreng yang lain, besok lusa pisang goreng yang lain. Yang ini tidak boleh, karena populasinya berarti sudah berubah. Begitu. Sudah menjawab itu? Halo, sudah menjawab atau belum? Baik, yang lain, baik, yang lain. Terima kasih. Baik, sama-sama. Yang lain ada yang ingin menanyakan? Nah, baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ini distribusi proporsi. Distribusi proporsi ini mengikuti distribusi binomial, saudara. Tetapi ketika jumlahnya sudah besar, maka saya mendekati distribusi proporsi ini dengan distribusi normal. Ya, distribusi proporsi ini adalah distribusi binomial mestinya. Karena saya melihat cuman sukses, gagal, sukses, gagal. Saya beri ilustrasi misalnya gini. Kemungkinan saya sukses melempar bola basket itu 0,2. Mafaza, ada Mafaza? Hadir, Pak. Hadir. Kemungkinan sukses melempar bola basket 0,2. Artinya apa, Mafaza? Artinya? Ya, silakan. Apa artinya? Jadi saya mengatakan bahwa kemungkinan sukses saya melempar bola basket adalah 0,2. Artinya apa itu? Berarti dia melakukan dari 10 kali percobaan 2 kali yang berhasil. Baik, gitu ya. Secara rata-rata, kalau saya melakukan percobaan sebanyak 10 kali, 2 kali saya sukses menyarankan bola ke dalam keranjang. Itu yang. Nah, saya coba 10 kali. Berapa kemungkinan sukses sebanyak X lebih dari 3? Gimana ini carinya? Dengan apa, saudara? Binomial ya? Tabel. Nah, tabel saudara cari X lebih 33, berarti 1 dikurangi probabilitas X lebih kecil sama dengan 2, kemudian saya cari di tabel, N-nya 10, dapat angkanya. Oke, sudah. Saudara sudah mengerjakan soal-soal seperti itu. Tapi gimana kalau soalnya begini? Kemungkinan sukses adalah 0,2. Berapa kemungkinan sukses sebanyak X lebih besar dari 36 kalau saya mencoba sebanyak 320 kali? Gitu. Nah, pada saat itu kalau saudara gunakan perhitungan dengan menggunakan binomial, ini kan jadi panjang dan lebar, saudara. Ya, 320 kali ini, tabelnya juga tidak ada. Nah, sehingga didekati dengan distribusi normal. Nah, bagaimana kalau dia menjadi distribusi normal? Saya bisa menggunakan sifat-sifat kenormalan seperti biasa.
Perhatikan ini sekarang. Saudara punya distribusi proporsi. Saya tidak bisa menggambarkan XX di sini, saudara. Jadi dia cuma punya P. Ini contoh yang paling gampang, yang sering saya gunakan sebagai contoh karena mudah. Ini proporsi perokok di Indonesia misalnya 20%. Jadi orang Indonesia ini 20%-nya perokok. Nah, kemudian saya ingin tahu apakah perokok di Indonesia ini sudah naik ataukah sudah turun. Tetapi saya tidak ingin meneliti seluruh orang Indonesia. Saya ambil sampel. Dari sampel ini saya dapat apa? Nanti pertanyaannya apa ini, saudara? Oh, siapa ini? Kafka, ada Kafka. Ada, Pak. Baik, Kafka. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Ini saya ingin tahu berapa jumlah perokok, persentase atau proporsi perokok di Indonesia. Itu kalau saya bertemu dengan orang Indonesia, pertanyaan saya apa? Di manakah rumah Anda? Kira-kira gitu? Bukan, Pak. Bukan. Apa pertanyaannya? Bagus ya. Apa pertanyaannya? Apakah Anda merokok? Baik. Apakah Anda perokok? Gitu ya. Jawabannya apa? Saya tinggal di Benowo. Gitu jawabannya? Jawabannya iya atau tidak, Pak? Baik. Jawabannya ya, tidak. Maka itu dia binomial. Yes, no, cuma 2. Jawabannya ya, tidak. Nah, kalau begitu, apa ini yang penting, Kafka? Sebelum saya tanya, apakah Anda perokok, apa yang penting? Saya harus tahu apa? Apa yang dimaksud dengan? Oh, jangan. Saya belum dapat peluang ini. Ini karena ini pengandaian saja. Tapi kalau saya ingin tahu, apakah Anda, kalau saya harus apa? Harus terlebih dahulu harus mendefinisikan apa? Apa yang dimaksud dengan? Perokok. Ya, itu biasanya yang lepas, saudara, dari orang-orang yang meneliti itu seringkali begitu. Terus lari terbirit-birit cari data. Data apa? Ya, Anda senang nggak program TV? Oh, itu pertanyaan apa, saudara? Anda senang program TV? Itu pertanyaan jelas atau nggak jelas? Kalau saya tanya saudara, saudara senang program TV? Itu jelas atau nggak jelas? Nggak jelas, Pak. Tidak jelas, sangat tidak jelas. Program TV yang mana? Saudara mesti jelas, apakah Anda senang melihat program TV yang judulnya ini, yang pokoknya sehingga kalau saya tanya apakah seorang itu perokok, saya harus bisa mendefinisikan secara detail apa yang dimaksud dengan perokok itu. Apakah perokok itu orang yang pernah merokok? Apakah kalau seseorang itu cuman pegang rokok, apakah dia perokok? Pedagang rokok itu apakah perokok? Orang yang bekerja di pabrik rokok itu apakah perokok? Kalau dia 1 tahun cuma mengisap 1 batang, apakah perokok? Oh, itu mesti didefinisikan, ya. Tetapi pendefinisian itu sebetulnya sudah mendahului, ya, prelude, saudara, mendahului pertanyaan tentang ya tidak ini. Sudah didefinisikan di atas ini. Sehingga kalau belum jelas, ya jangan melakukan penelitian. Ya. Saudara melakukan proses perautan, saudara. Ini perautan, saya raut. Ini dipegang, dicatok begini, kemudian ini diraut. Kemudian saya ingin untuk melihat tingkat kehalusan daripada hasil perautan saya. Apa yang penting? Saudara merubah parameter untuk melihat tingkat kehalusan ini. Kemudian saudara cari data. Apa yang penting sebelum saudara melakukan itu? Saudara mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kekasaran permukaan atau tingkat kehalusan. Biasanya dinamakan kekasaran permukaan. Itu didefinisikan dulu. Lalu saudara, ya seperti kuliah-kuliah kita di awal. Saudara pakai alat apa, gimana supaya satu dengan yang lain itu bisa dibedakan satu dengan yang lain, datanya bisa diulang lagi. Nah, itu kalau itu belum jelas, ya jelaskan dulu. Ini sudah jelas, perokok ini sudah jelas. Kemudian saya tanya, apakah Anda perokok? Jawabannya cuma ya atau tidak. Nah, ini katanya di Indonesia ini 20% perokoknya. Saya ingin melihat apakah betul, apakah masih tetap ataukah sudah naik gitu. Kemudian saya ambil sampel. Sampelnya ini apa jawabannya? Sejumlah N, jawabannya apa? Ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Dari sampel ini dapat apa saya? Dapat proporsi yang dikasih topi. P pakai topi. Artinya proporsi yang diperoleh dari apa? Dari apa, Irham? Proporsi yang diperoleh dari mana ini, Irham? Pakai topi ini. Yang dari jumlah sampel ya.
Jangan dari jumlah populasinya, Pak. Jangan menggunakan istilah jumlah. Dari mana? Dari populasi. Bukan pakai topi. Dari proporsi. Dari proporsi yang diperoleh dari mana? Dari sampel. Baik ya, dari sampel. Dikasih topi, yang dari sampel dikasih topi. Nah, ini yang P nggak pakai topi. Jadi kalau P pakai topi ini artinya proporsi yang diperoleh pada sampel. Pertanyaannya apa? Apa Anda perokok? Iya. 100 orang misalnya, dari 100 orang dapat 25. Saya coba lagi, saudara. Dapat proporsi lagi. Ya, saya coba lagi. Ya, perhatikan yang tadi kalau saya gambar mesti saya kasih X gitu, karena datanya X. Datanya itu adalah data variabel, bisa diukur, ada beratnya, ada panjangnya, ada komposisinya, pokoknya ada angkanya. Yang ini enggak, yang ini cuma proporsi. Karena jawabannya itu ya tidak, bagus tidak, merah putih, cuma begitu aja. Ya, memenuhi syarat atau tidak, cuma begitu. Nah, ini kalau saya lakukan prosedur seperti ini terus-menerus, akhirnya saya dapat kumpulan. Kumpulan apa ini? Kumpulan apa ini, RC? Kumpulan apa? Kumpulan apa? Lutfi ada Lutfi Zulfa ada. Ada, Pak. Ini kumpulan apa ini Lutfi Zulfa? Jadi ini ya proporsi yang diperoleh dari beberapa sampel tadi, Pak. Baik, ya jadi kumpulan dari proporsi-proporsi. Nanti ini kalau jumlahnya banyak, proporsi 1 dan seterusnya, akhirnya saya punya apa? Kalau ada jumlah data yang banyak, itu biasanya kalau statistik dicari apanya? Rata-ratanya dan standar deviasi. Iya. Kan gitu. Jadi gimana cari rata-ratanya? Nah, rata-rata dan standar deviasi. Ternyata ini punya distribusi normal ini. Jadi distribusi dari proporsi ini, ya kalau sudah datanya cukup banyak, itu kalau saudara lihat di buku saudara, dugaan saya ada, atau nanti saya cari sebentar saudara ya, distribusi proporsi. Saudara lihat halaman 317. Halaman 317. Sudah lihat saudara? Sudah. Sudah, baik. Sebentar saya lihatkan lagi saudara yang nanti bisa saudara lihat di rumah. Saudara lihat juga halaman 177 ya, distribusi proporsi. Jadi distribusinya adalah binomial, tetapi kalau jumlah datanya cukup besar, bisa didekati dengan distribusi normal. Saudara lihat distribusinya normal, di dalamnya apa ini? P pakai topi, jadi bukan X, bukan X bar, tetapi proporsi dari sampel, punya rata-rata, rata-ratanya sama dengan rata-rata dari populasi. Baik, P ini rata-rata populasi, rata-rata sampel ini sama dengan rata-rata populasi, dengan standar deviasi adalah P1 minus P dibagi N. Ya, dari rumus varian begitu. Nah, sehingga sekarang saya bisa membuat ini, saudara. Sama perhitungannya seperti distribusi normal biasa. Ini adalah mu P sama dengan P, standar deviasi, atau saudara bisa menyatakan dalam bentuk yang seperti ini. Saudara lihat, ini ya, kalau ini perokok tadi apa saudara? Dari 100 orang saya ambil, ternyata proporsi perokoknya misalnya 0,20. Ya, tanyakan kalau tidak jelas. Ini orang saya ambil 100,
Saya tanya apakah Anda perokok, dia bilang ya atau tidak. Proporsinya yang merokok adalah 20 dari 100. Sehingga saya dapatkan proporsinya 0,20. Kalau jumlah perokoknya berapa, saudara? Kalau proporsinya 0,20 dari 100, berarti jumlah perokoknya berapa? 20, Pak. 20. Dari mana itu? Ya N kali P kan gitu ya. Kalau P ini proporsi, kalau saya kalikan N tentu saja, saudara. Atau P adalah jumlah yang itu dibagi dengan N, kan begitu. Kalau saya ingin jumlah perokoknya, P-nya ini saya kalikan N. 20 per 100, saya kalikan 100, dapat 20. Jadi kalau saudara bicara proporsi, seperti ini rumusnya. Ini proporsi. Proporsi, ini standar deviasi, di dalamnya ini apa, saudara? Di dalamnya adalah proporsi. Tetapi kalau saudara berbicara tentang jumlah yang sukses, ini proporsi yang sukses, itu adalah N kali P. Sehingga kalau tadi ini 0,2, ini saya beri contoh 0,2. Ya, ini sering saya gunakan sebagai contoh karena hitungannya gampang, saudara. Kalau ini 0,2, standar deviasinya berapa? Akar 0,2 dikali berapa? 1 minus P kali berapa? 0,8. 0,8, N-nya berapa? 100. Itu ya. Ini kalau saya kalikan berapa? 2 kali 8 berapa? 16 kan? Betul? Iya, Pak. 16, Iya. berarti ini kan 16 per 10.000, saudara ya. 100-nya kan ke bawah. Sehingga 16 kalau diakar kan keluarnya 4, 100 karena ke bawah, diakar keluarnya 100. Ya, enggak usah saudara, enggak usah bingung ini. Tetapi kalau ini saudara hitung kan dapat 0,04. Ini kalau saudara hitung, saudara masukkan 0,2 ke sini, ini 0,8, ini 100 dapatnya 0,04. Itu kalau saudara berbicara tentang apa? Distribusi proporsi dalam bentuk P. Proporsinya. Gimana kalau jumlah suksesnya? Berarti ini berapa, saudara? 0,2 kali 100. Berarti ini berapa? Rata-ratanya ini berapa? 20. Baik, dengan standar deviasi berapa? Ya ini kalikan 100. Kalau saudara kalikan 100, berarti standar deviasinya berapa? Ini 4. Nah, saudara boleh menggunakan ini, distribusi yang ini, yang P, proporsinya atau NP. Sama saja. Yang satu berbicara tentang proporsi, yang satu berbicara tentang jumlah yang sukses. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, kalau ini berdistribusi, apa saudara? Berdistribusi normal. Kemudian saya tanya, ini sampel saya nih, berapa rata-ratanya? Kalau kita gunakan inilah, kita gunakan yang atas ini. Berapa rata-ratanya? Siapa mau jawab? Berapa rata-ratanya, saudara? Rata-rata distribusi proporsi ini loh berapa? Kafka, ada Kafka. Ada, Pak. Berapa rata-ratanya di Kafka? Distribusi proporsi ini berapa rata-ratanya? Ini ada ini. Yang 0,2 itu, Pak. 0,2. Berapa standar deviasinya? 0,04. Ada enggak proporsi saya yang lebih besar dari 0,2? Tidak, Pak. Tidak. Kalau saya katakan ada, karena apa? Yang lain? Ada, Pak. Soalnya ada. Kata-katanya tadi 0,2. Berarti pasti ada yang lebih. Ada yang lebih berapa persen yang lebih? 50%. 50%. Iya, persis seperti distribusi rata-rata, saudara. Nah, sekarang saya tanya siapa? Ginting, ada Ginting? Ada Ginting. Ginting, perhatikan pertanyaannya, jawabannya mesti betul, Ginting. Hati-hati. Berapa persen proporsi saya itu terletak antara 0,16 sampai 0,24? Berapa persen? Dari mana 16 ini, Ginting? 0,16 dari mana? Berarti kan ini distribusi normal ya, seperti biasa. 0,2 kurang 0,04. Baik, kalau begitu berapa? Berapa persen yang 0,26. Baik, seperti biasa. Jadi, nah kalau saya tanya saudara, ini siapa ini? Oh, Afifa, ada Afifa.
Hadir, Pak. Hadir. Berapa probabilitas bahwa P pakai topi saya lebih besar dari 0,26? Gimana mencarinya, Afifa? Pakai komplement bukan, Pak? Bagaimana? Komplement bagaimana? Bagaimana mencari? Ini distribusinya. Kemudian saya tanya ini 0,26. Kamu sudah bisa ini. Saya tidak akan tanya yang saudara tidak bisa, tidak mungkin. Kalau saya tanya itu berarti saudara seyogianya bisa. Kamu cari ini loh. X lebih besar dari 0,26. Gimana caranya kalau ini distribusi normal? Dicari apanya? Yang lain? Z-nya dulu. Dicari Z-nya. Baik, dicari Z-nya. Kira-kira bentuk Z-nya bagaimana? Ya nanti saya tuliskan dulu. Z sama dengan apa? Yang umum. Sebelumnya bagaimana? X Menu. X bar gini ya. Oleh minus mu dibagi apa? Sigma per akar N. Ya, dibagi sigma per akar N. Baik. Saudara lihat formatnya selalu sama begitu. Sekarang apa? Berbicara tentang apa, saudara? X bar atau X? Dua-duanya salah. Kita ini berbicara tentang apa? P. Pakai topi. Kalau gitu Z-nya bagaimana? Z. Saudara lihat kalau ini X bar, ini mu. Ini standar deviasinya. Selalu begitu. Ini statistik, ini parameter, ini standar deviasi statistik. Jadi sekarang ini kira-kira apa? Z-nya sama dengan apa? P. Pakai topi atau enggak pakai topi? Pakai topi. Dikurangi apa? Dikurangin sama mu ya. Dikurangi dia berapa mu-nya itu? Cahyani pakai topi atau enggak pakai topi? Tanpa. Enggak. Dibagi apa? Dibagi standar deviasi. Mana standar deviasinya? Ini. Maka P 1 minus P ini pakai topi. 1 minus P, tapi nanti kalau sudah topinya saya lepas dibagi N. Seperti itu. Lalu berlaku hukum yang sama seperti distribusi normal itu. Jadi dicari Z-nya di tabel. Ya. Nah, untuk perhitungan P seperti ini itu biasanya karena kita mendekati distribusi yang continuous terhadap distribusi yang diskrit, biasanya kalau ini sudah ada angkanya, begitu nanti angkanya ditambah. Nah, saya tunda lah itu sini, nanti pada pertemuan kita yang akan datang. Tetapi kalau saya tanya berapa kemungkinan 0,26, saudara gunakan rumus ini. Sehingga Z-nya sama dengan P pakai topi minus P akar P, atau kalau saudara mau gunakan yang bawah, Z-nya bagaimana nanti? Z sama dengan apa? N P pakai topi dikurangi NP tidak pakai topi dibagi standar deviasinya ini akar NP 1 minus P, sama hasilnya sama, persis sama dengan ini, sama, tidak ada bedanya. Cuman yang satu berbicara tentang proporsi, yang satu berbicara tentang jumlah. Baik, ada pertanyaan silahkan. Maaf, itu yang Z yang atas, P-nya yang di bawah, yang akar bawahnya lagi Pak, maaf. Ini? Yang Z di bawah itu P-nya pakai topi yang bawah. Yang bawah iya. Karena sebetulnya saya ini tidak punya, saudara. Jadi P ini saya, karena kalau P ini saya sudah punya, ya sudah selesai. Nanti biasanya P ini diandaikan, bisa enggak nanti begitu di belakang, ya. Jadi P ini yang akan saya perkirakan, sehingga saya tidak punya P ini. Kenapa tidak punya? Nah, kalau saya sudah punya P, untuk apa saya melakukan penelitian, gitu loh. Paham, saudara? Oh, baik Pak. Iya, kalau saya sudah punya P, tidak ada. Saya tidak perlu melakukan penelitian. Justru saya melakukan penelitian ini untuk mencari P. Tetapi di sini kalau P-nya itu diketahui. Tapi nanti kan tidak begitu. Nantinya apa? Saya buat, nanti kira-kira nanti tujuannya mau kemana? Kalau saya punya distribusi proporsi itu saya mau menentukan apa? Ya, ini siapa mau jawab? Ini kan kalau saudara lihat, ini startnya kan saya punya ini, saya ambil sampel. Gitu ya. Tetapi pada prinsipnya itu nanti saya memperoleh apa, saudara? Saya punya enggak populasi? Punya enggak? Enggak punya kan? Jadi saya cek orang Indonesia, saya ambil 100 orang, saya tanya, saya dapat apa, saudara? Dari 100 orang. Kan dapat ini. Saya kan enggak punya ini. Ini itu saya gunakan untuk apa? P pakai topi ini digunakan untuk apa? Edgar. Digunakan untuk apa, Edgar? Ya, untuk itu Pak. Apa sampel P barnya Pak? Untuk apa? Untuk
proporsi pengumpulan proporsinya Pak? Iya, untuk proporsi yang mana? Ini saya dapat dari sampel kan, dapat P pakai topi. Ini saya gunakan untuk apa nanti? Saya gunakan untuk apa? Untuk mu. Mana mu? Saya tidak ada mu. Kecuali saudara maksud apa? Ini di gambar ini untuk apa? Dari sini proporsi terhadap populasi gitu. Ini untuk menemukan ini loh, untuk mendapatkan ini. Kalau gitu saya akan membuat apa nanti? Yang gini tadi, seperti yang baru kita bahas panjang dan lebar. Buat apa ini berarti? Berdasarkan P paket. Buat apa? Confidence interval. Interval, saudara membuat confidence intervalnya apa? Afifa, confidence intervalnya apa? Seperti tadi, cuman beda. Sekarang beda parameter. Confidence intervalnya apa? Populasinya. Iya, yang mana? Yang mana di sini? Confidence interval apa? Yang mana? Confidence intervalnya apa? Yang P-nya. Berdasarkan apa? Dari mana buatnya? Berdasarkan P. Yang P topi. Kira-kira bentuknya bagaimana nanti? Nah, nanti saya jelaskan pertemuan kita yang akan datang. Tapi saya ingin tahu, confidence interval untuk apa ini? Mu atau X bar? Dua-dua salah loh. Untuk apa ini? untuk P. Untuk P, dicari dari mana? P pakai. Oke, plus minus apa? Seperti tadi. Kira-kira apa di sini? Standar deviasi. Z, mesti begitu. Alfa per 2. Di sininya apa nanti? Di sininya apa? Standar deviasinya. Itu. Selalu begitu bentuknya. Statistik, di sini ada Z atau T, di sini standar deviasinya. Tadi kan gitu, X bar plus minus apa? Z atau T, di sininya apa? Sigma per akar N. Ini kan standar deviasi. Nanti di sini standar deviasinya yang mana? Kalau saudara gunakan ini P pakai topi, saudara gunakan ini sebagai standar deviasi. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Mohon izin Pak, Silakan. nanti mungkin sebelum selesai kami minta filenya boleh Pak? Minta apa? File materi ini Pak. Oh, ini belum pernah saya kirimkan? Belum. Boleh. Siap, Boleh. terima kasih Pak. Baik, saya kira nanti saya kirimkan saudara. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini kita jumpa lagi insya Allah hari apa? Hari Senin, Pak. Ya, hari Senin. Nah, saya berharap nanti UTS-nya sudah selesai. Sebetulnya sudah saya periksa, sudah dapat kira-kira mungkin ya 30-35 karena banyak saudara jumlah mahasiswanya 50 gitu ya. Jadi tapi nanti hari Senin insya Allah saya umumkan sebelum hari Senin. Baik, assalamualaikum.